keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, hari ini adalah pertemuan terakhir PH ketiga minggu depan. Kemudian setelah PH ketiga, kita masih ada sisa 3 pertemuan, itu digunakan untuk membahas bab terakhir, yaitu bab kesetimbangan. Untuk bab terakhir, sepertinya kalau melihat dari jumlah pertemuannya tinggal 3, untuk bab terakhir sepertinya nggak ada ulangan. Jadi kayaknya nih ulangan terakhir kita adalah di ulangan PH 3 ini, di ulangan laju reaksi. Kemudian untuk rapor bayangan, kita sampaikan lagi yang belum join tadi. Untuk rapor bayangan ada nilai KI 3, KI 4, KI 1, KI 2. KI 3 itu adalah untuk rapor bayangan rata-rata dari PH1, PH2, dan PTS. Jadi dijumlahin terus dibagi 3. Kemudian untuk KI 4-nya itu adalah dari tugas catatan pertama. Gitu ya. Tapi untuk rapor asli yang jelas tugas catatan itu menyumbang nilai di KI 3 juga. Kemudian untuk KI 1, KI 2 itu nilai sikap. Nanti jangan kaget kalau ada yang dapat nilai C. Ada beberapa yang dapat nilai C di antara kalian. Kenapa dapat nilai C? Kenapa sampai dapat nilai C? Nilai C itu dapat karena mungkin Bu Vita sudah menyampaikan update tagihan kimia berulang-ulang, tapi kalian abai. Udah ada due date-nya sejak lama, remedial PH1 misalnya sejak lama, tapi tidak dikerjakan. Seperti itu. Jadi yang dapat nilai C adalah seperti itu. Nanti jangan kaget. Atau yang pokoknya udah istilahnya kejar-kejar, kita udah update terus tagihannya cuman nggak diselesaikan, itu C nilainya. Gitu berlanjut materi, kemarin bahasan, nah ini kemarin Raya WA Bu Vita ada yang nggak teliti lagi, Bu Vita share screen saja. Padahal bagian penting menurut Bu Vita, karena pembeda dari soal sebelumnya. Yaitu nomor 5B. Kemarin Bu Vita bilang ke MIPA 8 nomor 3 gitu ya, Bu Vita salah. Bu Vita kemarin lewat Syifa bilang Bu Vita adalah nomor 3, tapi ternyata nomor 5. 5B, silahkan perhatikan di sini. 5B, kamu ditanya laju reaksi pada saat permulaan reaksi dan laju reaksi pada saat 80% NO telah berubah. Pada saat permulaan reaksi, benar ya ini ya? Jadi tinggal kamu masukin saja, itu kan di situ V sama dengan 1,3 kali 10 pangkat min 3 dikalikan konsentrasi NO kuadrat dikalikan konsentrasi Cl2. Ini K-nya berarti 1,3 kali 10 pangkat min 3 ini ya. Berarti tinggal masukin angka-angkanya saja, karena ini konsentrasi, maka konsentrasi itu adalah mol dibagi volume. Jadi molnya ini kamu masukin, kemudian dibagi volumenya volume sistem itu. Ketemu angkanya. Nah, kemudian yang salah, Bu Vita di bagian 3B ini, laju reaksi pada saat 80% NO telah berubah. Bu Vita salah memasukkan angka. Karena Bu Vita udah langsung membagi ini. Jadi di sini nih, angka yang dimasukkan itu angka yang ini ya, angka setelah 80% NO bereaksi ya. Sorry, yang ini kan hanya reaktan saja. Nah, ini Bu Vita menuliskan di sini 0,008 ini udah Bu Vita bagi 2. Padahal ini kan harusnya masih 0,16 bagi 2, hasilnya baru 0,08. Nah ya, nah ini berarti hasilnya adalah dikali 2-nya 10,4 kali 10 pangkat min, bener nggak, min 12-nya? Kalau misalnya dikalikan, gini aja ya, 1,3 kali 10 pangkat min 3, berarti kali min 0,001 atau 10 pangkat min 3 dikuadratin, berarti 10 pangkat min 6, dikali ini 0,016 bagi 2, berarti 0,008. Itu sama saja 8 kali 10 pangkat min 3. 1,3 kali 8 itu berapa? 13 kali 8, 80 tambah 3. 80 tambah 24. 10,4 ya. 10,4 kali 10 pangkat min 12. Oh iya benar. Sama saja 1,04 kali 10 pangkat min berapa? 11 molar per second. Harusnya ini ya jawabannya ya. Ngeh? Paham? Atau ada pertanyaan mungkin sampai sini? Saya mau nanya, Bu. Oke, silakan Fadil. Untuk yang NO itu kenapa dikuadratin ya, Bu? Yang di atas. Kenapa yang NO? Kenapa? Gimana?
dikuadratin? Karena di soalnya begitu. Udah dikasih tahu nih persamaan laju reaksinya. Coba dicek soalnya ya. Kita share soalnya lagi. Karena soalnya gitu udah dikasih tahu persamaan laju reaksinya. Jadi tinggal masukin aja di soalnya. Bentar. Nih, sorry. Nih soalnya nih. Fadil. Nomor 5 ya ini harusnya ya. Kemudian 1,3 kali. Bu, kok kemarin pas di soal, mungkin ada yang bertanya begitu ya, kok angka yang dimasukkan yang angka yang ini sih? Nah, beda ya. Kalau yang kemarin yang dimasukkan yang angka reaksi itu kalau misalnya V sama dengan min del terhadap waktu, ada variabel waktunya. Delta NO per delta T. Nah, ini kamu masukin yang angka yang di reaksi ini. Cuman kalau misalnya bentuknya persamaan laju reaksi udah pakai K, misalnya ini, NO kuadrat di sini, Cl2, ya kamu masukin angka terakhirnya posisi dia saat itu berapa molar. Oke, mungkin biar lebih ngeh, kita kemarin, semalam udah ngerjain yang kumpulan soal yang kita share tuh. Ini kumpulan soalnya ada di nomor berapa ya? 62, 63. Nih, udah kita buka pas. Nih. Nomor 62 dan 63, Bu, kita seret ke pin aja deh. Enak kita seret ke pin aja, biar kita bisa melihat bedanya. Kita lihat ya, yang nomor 62 ini berarti diketahui persamaan laju reaksinya V sama dengan K dikali H, ya. Nilai K-nya 10 pangkat min 6. Nah, berarti ini sama kayak soal yang barusan ya, jika ke dalam satu wadah bervolume 4 liter direaksikan 4 mol H2 dan 2 mol NO, laju reaksi saat 60% NO bereaksi adalah, berarti kita bikin persamaan reaksinya ya. Berarti 2H2 ditambah 2NO menjadi bla bla bla. Ini kan nggak penting kan? Kalau persamaan laju reaksi itu hanya bergantung pada konsentrasi reaksinya saja. Konsentrasi reaktan, konsentrasi zat yang di sebelah kiri panah. Jadi kita nggak usah tulis, nggak apa ya. Ini mula-mula reaksi sisa atau akhir. Mula-mulanya di sini 4 mol. Kemudian ini 2 mol. Ini sistemnya 4 liter. Laju reaksi saat 60% NO bereaksi. Berarti 60% NO, 60% dari 4 mol itu berapa? 60% dari, NO-nya di sini ya. 60% dari 2 mol itu berapa kan gitu kan? Berapa nih? 1,2. Ya nggak? Halo, Nak? Iya, Bu. Iya, Bu, betul. Ini ya, bener ya. Nah, kamu lihat di sini ini koefisien 2 1,2. Ini koefisien 2 berarti di sini juga berapa? 1,2. Ya, ini kalau dikurangi berarti di sini 2,8 mol, ini 0,8 mol. Nah, kamu disuruh menghitung laju reaksi saat 60% NO, berarti kita masukin angka-angka ini ya. Jadi V sama dengan K dikalikan konsentrasi H2 dikalikan konsentrasi NO kuadrat. K-nya sudah ada angkanya, 10 pangkat min 6 dikalikan konsentrasi H2 berarti 2,8 dibagi volumenya 4 dikalikan NO 0,8 dibagi volumenya 4 kuadrat. Berarti ini 10 pangkat min 6 dikalikan 0,7 berarti 7 kali 10 pangkat min 1. 0,8 dibagi 4, 0,2 dikuadratin 0,04 atau 4 kali 10 pangkat min 2. Ini ya. Berarti hasilnya 28 dikali 10 pangkat min 9. Berarti 2,8 kali 10 pangkat min min 3. ini 9, kalau jadi 2,8 jadi min 10.
Kalau maju berarti malah pangkat negatifnya jadi min 8. Gitu. Molar per second. Berarti jawabannya A. Gitu ya. Nah, sekarang kita bandingkan sama soal nomor 63 nih. Ada persamaan reaksi, kemudian konsentrasi amonium nitrit mula-mula 0,6 molar. Setelah 2 jam kemudian, ada waktunya nih. Terdapat 0,24 molar. Laju peruraian amonium nitrit adalah, berarti NH4, amonium nitrit itu ininya ya, NH4, NO2, N2 tambah H2O. Oke, koefisiennya satu semua ya. Mula-mulanya ini ada 0,6 molar. Udah molar ya. Kemudian setelah 2 jam kemudian 0,24 molar. 0,24 molar itu angka yang mana? R atau S? Setelah 2 jam kemudian S, Ibu. iya, di akhirnya, sisanya atau akhirnya. Berarti ini 0,24 molar. Berarti yang bereaksi berapa sih? Yang bereaksi berarti berapa di sini? 0,18. 6 dikurangi 24. Berapa tuh? 4? 18, Bu. 18, 36 lah. 0,6 kurangi berapa biar 0,24. Iya kan? 60 kurangi 36. Iya kan? Bener kan? Iya kan? Bisa ragu-ragu sendiri. 0,36 molar. Nah, kamu ditanya laju peruraian amonium nitrit, berarti V si amonium nitrit, VNH4NO2-nya ini, gitu kan? Berarti kan delta amonium nitrit per waktu, gitu kan? Ya enggak? Nah, berarti ini angka yang dimasukkan yang mana? Angka yang dimasukkan adalah yang 0,36-nya atau 0,24-nya? 0,36. Iya, 0,36-nya kan deltanya. Selisihnya, laju peruraian berarti berapa yang terurai itu, gitu kan? 0,36 per delta T, berarti 2 kali 2 jam waktu, 60 kali 60, ini ya. 0,36 per 2 kali 36 kali 10 pangkat 2. Ini kan? Ini sama saja 36 kali 10 pangkat min 2. Coret-coret. Berarti sama saja hasilnya adalah setengah kali 10 pangkat min 4. Atau 5 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 10 pangkat min 5. Kalian ngerti nggak bedanya? Jadi tadi yang Bu Vita bilang, persamaan laju reaksi yang V sama dengan K dikalikan konsentrasi, atau V sama dengan yang perubahan, misalnya perubahan A per waktu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya yang ini, berarti yang di akhirnya ada berapa? Pokoknya ada berapa zatnya gitu. Kalau yang pertama. Kalau yang kedua ya yang terurai berapa? Yang terurai berarti di bagian ini kan, R-nya ini kan, 0,36-nya ini kan yang terurai. Nah, bedanya. Kira-kira nggak nak bedanya, nak? Pokoknya gini aja deh gampangnya, kalau misalnya di soal diketahui V sama dengan K dikalikan konsentrasi reaktan, berarti kamu pakai angka yang akhirnya ada berapa, gitu aja. Atau misalnya kan nggak ada 60% NO-nya ini ya, berarti kamu masukin angka 4 mol sama 2 molnya ini. Tapi kalau di soal ada waktunya yang jelas, berarti kamu pakai yang deltanya, yang bagian R-nya. Udah gampangnya gitu aja. Gitu ya. Mudah-mudahan ya ini silahkan di screenshot nomor 6263 karena kita nggak ngasih pembahasan. Kumpulan soalnya kan banyak banget, 90-an. Kita nggak ngasih pembahasan ya. Silahkan boleh di screenshot, ini nomor 62 dan nomor 63. Silahkan di screenshot, sudah di screenshot? Ada pertanyaan mungkin untuk ini? Sebelum kita lanjut ke materi terakhir. Oh ya, terus Bu, kalau seperti ini tuh berarti ada hubungan antara K dengan delta T? Ada hubungannya, cuman kalian nggak belajar ya di ini, di apa namanya SMA hubungannya. Kita coba lihat PowerPoint kita ini. PowerPoint. Sekarang kita coba share.
Nih, hanya ini aja ya, melihat sekilas aja, tapi kalian nggak belajar di SMA, ini belajarnya nanti pas kuliah. Hubungan K sama delta T ya bisa dibikin hubungan nih. Kamu lihat ini udah belajar integral belum sih di matematika? Belum, Bu. Belum ya? Ya kayaknya kelas 3 ya integral itu. Ini hubungannya seperti ini nanti, tapi kalian nggak belajar ini di SMA, belajarnya nanti kuliah. Jadi integral delta konsentrasi A per konsentrasi A sama dengan K integral perubahan waktunya. Udah pokoknya tahu aja ada hubungan, bahwa ada hubungan antara K dengan T, bisa dicari hubungannya. Cuman kita nggak belajar ini ya untuk kimia SMA-nya. Gitu ya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini sebelum kita lanjut ke materi terakhir kita tentang kemolaran. Ada pertanyaan kah? Halo, Nak. Ya Allah, ada pertanyaan kah? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Oke, nggak ada ya, kan habis belajar seni musik, belajar happy-happy kan tadi. Terus ini ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan lanjut materi terakhir, yaitu tentang kemolaran. Untuk kemolaran itu sebenarnya kita sudah pernah belajar ya, rumus saja yang belum pernah kalian jumpai, yaitu mana ini Bu Vita ini. Oke, ini ya kemolaran atau konsentrasi atau molaritas. Molaritas masih ingat ya bahwa rumusnya adalah mol dibagi volume. Mol sendiri adalah gram bagi mr. Mana anonim Bu Vita apa nggak ada? Oh, di bawah. Nih, molar sama dengan mol dibagi volume. Volumenya dalam liter. Nah, mol sendiri adalah massa dibagi mm atau mr, atau kadang gram dibagi mr. Ini jadi kita tulisin misalnya gram per mr. Ini berarti massa per mm ya maksudnya ya. Volumenya biasanya masih dalam mililiter. Sehingga kalau dirubah menjadi liter, mililiter itu dibagi 1000. Nah, makanya kadang di beberapa buku dituliskan bahwa M itu sama dengan gram per mr dikali 1000 per mili. Asal mulanya dari itu tadi, tetap dari mol dibagi volume. Nggak usah bingung, tinggal masukin angkanya gitu ya. Nah, kemudian ada rumus pengenceran larutan. Pengenceran larutan itu apa? Pengenceran larutan itu ya berarti dari larutan pekat ditambah pelarut, misalnya pelarutnya air, kemudian dia menjadi encer. Yang awal mulanya misalnya dia molaritasnya 5 molar, ketika ditambah air kan menjadi encer tuh. Bisa jadi menjadi 2 molar atau 1 molar. Itu pengenceran larutan. Nah, rumusnya adalah M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Satu itu adalah awal, maksudnya ini jadi molaritas awal, volume awal, sama dengan molaritas akhir, volume akhir. Nanti biar lebih nggak ada contohnya. Kemudian rumus yang ketiga, ketika ada kadar, kita bisa mencari molaritas juga. Jadi molaritas sama dengan rho itu massa jenis ya, massa jenis larutan itu, dikali 10, dikali kadar, per mm atau mr. Ini nanti ketemu molaritas. Jadi kalau misalnya di soal ada diketahui kadarnya sekian persen. Nah, kamu bisa ngitung sih molaritasnya itu berapa sih. Jadi kadar H2SO4 98%. Itu sebenarnya dia berapa molar pekatnya. Bisa dihitung pakai rumus ini. Rho sama dengan 10, M sama dengan rho kali 10 kali kadar per mr. Kemudian yang terakhir ini pencampuran zat yang sama dengan konsentrasi yang berbeda. Jadi kan kadang kita mencampur zat sama tapi konsentrasinya berbeda nih. Bisa dihitung pakai rumus ini. Jadi misalnya gini nih. Kamu mencampurkan 100 mili HCl 2 molar dengan 100 mili HCl 4 molar. Nah, ini molaritas akhirnya berapa? Molaritas akhirnya kamu nggak bisa langsung jumlahin, oh 2 molar ditambah 4 molar jadi 6 molar. Nggak bisa gitu, karena molaritas itu nggak bisa ditambahin. Yang bisa ditambahin itu adalah jumlah molnya. Makanya ini sebenarnya kamu hitung molnya dulu. Jumlah molnya berarti V dikalikan M. 20 milimol. Yang ini 40 milimol. Nah, total molnya berarti 60 milimol. Terus kamu bagi volume totalnya. Volume totalnya 200 mili. Baru ketemu molaritasnya. Ini nih. Jadi ini M sama dengan M1 kali V1. Ini sebenarnya mol ya. M1 kali V1 itu kan mol kan. Mol ya, zat yang pertama ditambah mol zat kedua. Kalau misalnya dicampur larutan ketiga ya ditambah
M3 kali V3 lagi, gitu kan, dibagi volume total. Dibagi V1 tambah V2. Oke, biar lebih ngeh, kita lihat contohnya. Kita lihat contoh pertama, kita seret ke pen aja. Ini gampang ya, yang materi ini. Pen kita kelihatan ya? Pen kita kelihatan, Nak? Kelihatan, Bu. Oke. Kita lihat nomor 1, berapa mililiter air harus dicampur dengan 100 mili NaOH 0,5 molar sehingga dia menjadi 0,2 molar. Oke, kalau kita gambarkan berarti soalnya gini. Ini NaOH NaOH-nya harus dicampur berapa liter air dicampur? Oh, ini ada NaOH 100 mili, konsentrasinya 0,5 molar. Ini ditambah air berapa mili? Biar dia konsentrasinya menjadi NaOH 0,2 molar. Gitu kan maksud pertanyaannya? Jadi ada NaOH 100 mili 0,5 molar, ini ditambah airnya berapa? Biar dia bisa encer menjadi NaOH 0,2 molar. Begitu kan maksud pertanyaannya ya? Berarti kita bisa hitung pakai rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Molaritas pertamanya berapa? Awalnya, molaritas awalnya. Molaritas awalnya berapa? 0,5. 0,5 molar dikali volume awalnya berapa dia? Volume awalnya berapa? 100 mili gitu kan. Molaritas akhir yang diharapkan berapa? 0,2. 0,2. Molar. Kemudian dikalikan V2. V2 itu volume akhir. Volume akhir itu ya volume total ketika dia sudah ditambah air gitu ya. Jadi kalau misalnya kita umpamakan ini airnya X mili, berarti volume akhirnya adalah 100 tambah X mili, ya nggak? Iya, Bu. Sini ya. Oke, ya udah kita masukin angkanya. Berarti ini 100 tambah X mili air. Berarti ini 50 sama dengan 0,20 tambah 0,2X. Berarti 30 sama dengan 0,2X. Berarti X sama dengan 30 per 0,2. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya berapa? 30 dibagi 2, 150. Oh, jadi air yang harus aku tambahkan ke dalam NaOH 100 mili 0,5 molar ini biar jadi 0,2 molar adalah sebanyak 100 mili. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Paham atau bingung? Ada pertanyaankah sampai sini? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, aman ya. Ini sudah ada di pembahasan apa nih jawabannya. Nggak perlu di screenshot. Kita lanjut ke nomor 2. Ini ya, yang ada di sini. Kita lanjut ke nomor 2. 2 contoh dong. Oke. Oke, nomor 2, berapa volume asam sulfat 98% massa jenisnya itu yang harus diambil untuk membuat 200 mili H2SO4 molar. Kita terjemahkan soalnya dulu ya. Volume asam sulfat 98% yang harus diambil. Oh, oke. Ada H2SO4 98%. Molaritasnya nggak diketahui nih. Yang harus diambil, ini harus diambil berapa? Biar dia bisa jadi H2SO4 200 mili 4 molar. Ini kamu ditanya ini berapa mili ini yang harus diambil nih? Itu ya. Oke, kita ulangi ya. Jadi ini maksudnya ada H2SO4 98% kadarnya, ini kamu harus ambil berapa mili nih, biar dia bisa menjadi H2SO4 200 mili 4 molar. Paham dulu maksud soalnya? Maksud soalnya? Nah, dari sini, ini kan kita bisa hitung konsentrasinya nggak? Diketahui kadar, bisa kita hitung konsentrasinya dulu nggak? Dia molaritasnya H2SO4 98% itu berapa sih? Bisa kita hitung dulu ya, dia molaritasnya berapa ya?
Molaritas sama dengan kalau ada kadar, tadi pakai rumus apa? M sama dengan? Rho kali 10 kali kadar massa molar per massa molar. Atau MR juga boleh. Rho-nya sudah ada di soal 1,8. Ini kali 10, kali kadarnya angkanya berapa? 98. Per MM-nya, massa molarnya, atau MR-nya sudah diketahui nih. 98. Udah, tinggal nyoret ya. Berarti ini berapa hasilnya? 18 molar. Oh, H2SO4 98% itu sama saja dengan H2SO4 18 molar. Gitu ya, berarti ini molaritas awalnya diketahui. Berarti kita bisa hitung nih volumenya yang dibutuhkan berapa. Pakai rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Molaritas awalnya 18 molar. Volume awalnya ya yang ditanya. Ini volumenya yang harus diambil berapa, gitu kan? Berarti volume awalnya. M2-nya ini 18 molar, pengen dirubah menjadi 4 molar, pengen diencerin jadi 4 molar dengan total volume 200 mili. Gini ya berarti ya. Oke, berarti kita bisa hitung V1 sama dengan 800 per 18. Sama saja 400 per 9. 400 per 9 itu hasilnya 40 dibagi 9 itu dapat 4. Masih 36 dikurangi 4, berarti 4,44 terus. 44 ya, 4,4444 terus mililiter. Oh, jadi kalau aku mau bikin H2SO4 4 molar sebanyak 200 molar, 200 mili, maka aku harus mengambil sebanyak 44,44 mili H2SO4 98 molar. Gitu ya. Ini kalau misalnya dipraktikumkan, ini jadi kamu gini, ngambil H2SO4 44,44 mili, kemudian pakai labu ukur ini namanya. Nih, pakai labu ukur yang ukuran 200 mili ya. Jadi di sini ada tanda batasnya. Nih, tanda batas ini menunjukkan bahwa dia volumenya sudah 200 mili. Kalau labu ukur itu. Nah, kamu ambil nih H2SO4 98% 4,4 molar, kamu masukin ke sini. H2SO4 98% 4,44 mili ini. Terus kamu tambah Aquades. Kamu tambah Aquades hingga tanda batas ini. Jadi kamu semprotin Aquades hingga tanda batas ini. Tanda batas ini tanda batas 200 mili. Kalau dipraktikumkan caranya seperti itu. Ada pertanyaan? Bu, berarti kadarnya itu langsung masukin 98 aja, nggak usah pakai persen gitu ya? Langsung ininya. Ini sebenarnya rumus ini tuh rumus turunan. Tapi kita nggak usah sampaikan ya rumus turunannya. Oke, baik Bu. Oke. Terus mungkin ada yang nanya, Bu, massa jenisnya itu satuannya gimana? Satuan massa jenis yang dimasukkan di sini adalah kilogram per liter atau gram per mili. Atau kalau misalnya pakai sentimeter kubik kan kadang mili itu kan sama saja sentimeter kubik kan? Gram per sentimeter kubik. Ini ya. Tapi di soal biasanya udah begini sih angkanya, satuannya. Kalau nggak gram per liter ya gram per mili. Biasanya kalau di soal-soal kimia dan di botol zat itu biasanya sudah pakai satuan ini. Kan kalau di botol larutan di lab itu kan ada tulisannya kan, ada identitas larutan itu kan. Nah, identitas larutan, massa jenis larutan itu biasanya udah pakai satuan ini. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Halo. Aman ya? Oke, ini udah selesai nih, cuma begini doang. Nanti latihan 4 kita langsung share pembahasannya setelah ini. Sudah kita bikin pembahasannya. Mana sih latihan? Sorry. Salah. Nih, latihan 4-nya sudah ada pembahasannya. Nanti kita share ya. Nah, sekarang, mungkin ini kali ya, yang tadi belum ada contoh soalnya yang ini nih, yang nomor 5 berarti. Yang pencampuran 2 zat ini nih. Kita lihat di sini aja. Berapa kemolaran larutan yang dibuat dengan mencampurkan 100 mili HCl 0,5 molar dan 150 mili HCl 1 molar. Ini ya yang tadi yang kita sampaikan. Pencampuran 2 zat yang sama, berarti pakai rumus M sama dengan M1 kali V1. Ini maksudnya mol ya. Mol zat pertama ditambah mol bukan zat ya, mol larutan kedua
dibagi volume total. Jadi kita masukin aja angkanya nih. 100 kali 0,5 sama dengan M1 kali V1 150 kali 1 per volume totalnya berapa berarti ini? Volume totalnya berapa ini? 100 tambah 150 berarti 250 ya. Berarti 50 tambah 150 per 250 berarti 200 per 250. Hasilnya adalah berapa? 4/5. Berarti 0,8 molar. Gitu ya. Jadi ini setelah dicampur si 0,5 molar sama si 1 molar, karena volumenya segini, maka dia menjadi 0,8 molar. Gitu ya, gampang ya kalau pencampuran zat yang sama. Kalau pencampuran zat yang beda gimana? Kalau pencampuran zat yang beda itu namanya reaksi, bereaksi. Pakai MRS, gitu ya. Kalau misalnya dia asam basa, nanti kita bahas di semester 2, reaksi asam basa. Itu full kita semester 2 bahas asam basa. Begitu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Tidak, Bu. Tidak ya, aman ya. Ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita masih ada 30 menit. 30 menit kita pakai coba untuk membahas kumpulan soal ya. Kita share screen kumpulan soal. Kumpulan soal, oke. Nih, kita lihat dulu. Ini kumpulan soalnya banyak banget, ada 90-an soal, dan kita sudah coba mengerjakan semalam. Ada beberapa soal yang nggak ada jawabannya. Jadi nanti kalau misalnya kamu udah yakin banget nih ngerjainnya begini, tapi nggak ada jawabannya, ya emang nggak ada jawabannya. Gitu ya. Kita mulai dari, kalau kita coba lihat dari yang pertama ya. Oke, ini dibahas semua nggak? Coba kita kerjain cepat aja ya. Kita ngerjain di sini kayaknya cukup nih. Oke, untuk membuat 500 mili H2SO4 0,05 molar dibutuhkan larutan H2SO4 5 molar sebanyak. Oke, berarti pakai rumus apa? Pakai rumus apa, Nak? Pengenceran, ya nggak? Halo? Ini rumus pengenceran ya. Ini kan dari 5 molar mau dijadiin 0,05 molar gitu kan, berarti kan dia pengenceran. Berarti kita langsung saja masukin M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1-nya berapa molaritas awalnya? Molaritas awalnya berapa? 5 molar gitu kan. Kemudian V1-nya yang ditanya gitu kan, dibutuhkan larutan H2SO4 5 molar sebanyak berapa mili? Berarti V1-nya yang ditanya gitu kan. Kemudian M2-nya molaritas akhir yang diharapkan berapa di situ? 0,05 molar kali volume akhir. Volume akhirnya 500 mili. Jadi 500 mili ini udah volume akhirnya. Volume siapa? Volume H2SO4 awal ditambah si airnya. Gitu ya. Berarti ini V1 sama dengan berapa nih? 5 kali 5 berarti 25 per 5. Ya, hasilnya adalah 5. Oke, berarti kalau mau bikin H2SO4 0,05 molar sebanyak 500 mili, maka kamu harus mengambil sebanyak 5 mili H2SO4 5 molar. Kemudian ditambahin air, ditambahin aquades hingga volumenya 500 mili. Kayak tadi yang kita bilang, di labu ukur, kamu berarti pakai labu ukur yang ukuran 500 mili, berarti tanda batasnya sini menunjukkan bahwa dia volumenya 500 mili, kamu ambil H2SO4-nya 5 ml, H2SO4 5 molar ya. Kemudian kamu tambah aquades, kamu semprotin aquades hingga tanda batas ini. Itu ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 perlu dikerjain nggak nih? Konsentrasi larutan yang dapat dibuat dari 25 gram padatan CaOC. Oke, berarti ini doang kan, M sama dengan mol dibagi volume, atau tadi kalau misalnya mau pakai gram per mr dikali 1000 per mili juga boleh. Berarti dia 25 gram, mr-nya atau mm-nya berapa nih? CaCO3. 40 tambah 12, 52, 52 tambah 48. 100 ya.
kali 1000 per mililiternya 500. Ini kan? Ini 2, berarti 50 per 100, berarti 0,5 molar. Nah, di screenshot. Kita mau clear. Di screenshot ya. Yang ini Bu Vita skip aja ya, nanti kalau Udah, Bu. yang nomor 3, 4 Bu Vita skip aja, nanti kalian kerjain sendiri ya. Oke? Yang selanjutnya yang Iya, 4. Bu. Ini kan terkait molaritas tadi kan, berarti kita langsung coba ke nomor 7 ya. Sebanyak 0,5 mol gas NO2 dipanaskan dalam... Oke. Ini berarti ada waktunya ya. Laju pengurangan NO2 adalah... dalam 20 detik pertama. Berarti kita bikin nih. 4 NO2 tambah O2 menjadi 4 N2O5. Sebanyak 0,5 mol gas NO2, berarti ini 0,5 mol. Dalam 20 detik pertama terbentuk 0,5 mol N2O5. Berarti di mana nih posisinya 0,5 mol N2O5? Di sini, ya nggak? Begini kan? Gini ya. Jadi ini pada detik pertama terbentuk 0,5 mol N2O5. Berarti kan ini di sini. Oke, berarti yang bereaksi N2O5-nya berapa? 0,5. 0,5 kan gitu kan. Nah, ini kamu ditanya pengurangan N2. Berarti yang ditanya yang di sini ya. Ini koefisien 4 0,5. Di sini koefisien 4 berarti juga 0,5. 0,5. Oh, berarti ini udah bereaksi semua tuh. Gitu kan? Nah, kamu ditanya nih laju pengurangan NO2, berarti ditanya ini kan. Ditanya VNO2 berarti sama dengan delta NO2 per delta T-nya. Berarti 0,5 per delta T-nya 0,5 angka yang ini ya. Kalau misalnya kamu masukin angka yang bawah ya ini 0 udah habis dia gitu kan. Per delta T-nya 20 detik gini kan. Kok nggak ada jawabannya sih? 20 detik pertama. Bener nggak kita masukin angkanya? Itu 0,5-nya harus dibuat jadi molaritas dulu, Bu. Oh iya, bener. Ini mol ya, bener. Ini mol, berarti dibagi volume. Dibagi volumenya mana? 5 ya? Oh iya, baru ada jawabannya. Nih, Raya teliti nih. Berarti 0,1 dibagi 20. Hasilnya berapa nih? Berarti kan sama saja 10 pangkat min 1 setengah 10 pangkat 1. Berarti setengah kali 10 pangkat min 2. Berarti 5 kali 10 pangkat min 3. Molar per second. Gitu ya? Paham atau bingung ya? Pokoknya kalau ada waktu tadi, yang dimasukin angka yang di R gitu ya. Kalau misalnya ada K-nya berarti angka yang bawah gitu aja gampangnya. Silahkan di screenshot. Nomor 7 sudah di screenshot? Sudahkah di screenshot? Sudah, Bu. Kita lanjut ke nomor 8. Pada reaksi ini persamaan laju reaksinya V sama dengan K dikalikan konsentrasi A pangkat 2. Berarti kalau kita lihat dari persamaan ini kan harusnya ada konsentrasi B-nya, ya nggak? Karena reaktannya ada B-nya. Berarti B-nya ordernya berapa kalau Bu Vita nanya? Harusnya kan K, V sama dengan K, konsentrasi A pangkat nggak tahu, kemudian konsentrasi B pangkat nggak tahu, gitu kan? Tapi ini udah pangkat 2. Berarti kalau seperti ini, order B-nya berapa? Kok itu di sini kok nggak ada B-nya sih? Berarti order B-nya berapa? 0 bukan, Bu? 0, iya. Karena ketika order 0 itu kan 0 gitu kan sama dengan B pangkat 0 itu kan hasilnya 1 gitu kan. Gitu ya. Nah, dari persamaan tersebut kita bisa menyimpulkan kecuali laju reaksi dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi A. Benar salah? Benar ya. Hanya dipengaruhi oleh konsentrasi A-nya bahkan. Konsentrasi B-nya nggak ngefek apa-apa, mau dia digedein, mau dia dikecilin, laju reaksinya nggak berubah. Gitu ya. Kemudian order reaksi untuk konsentrasi B sama dengan 0, benar? Ini tadi yang barusan kita bahas ya. Benar. Laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi B. Ya order 0 itu artinya kan tidak mempengaruhi kan? Benar ya berarti? Laju reaksi hasil reaksi C mempengaruhi laju reaktan B. Maksudnya gimana?
Ini maksudnya gimana? Laju reaksi, hasil reaksi C, apa hasil reaksi? Hasil produk maksudnya. Hasil produk C mempengaruhi laju reaktan B. Bentar, coba kita lihat yang koefisien reaksi A tidak sama dengan order reaksi. Koefisien reaksi A tidak sama dengan order reaksi. Benar ya ini ya? Kan koefisiennya 1, order A-nya 2 gitu kan. Kita coba baca lagi. Laju reaksi hasil produk C mempengaruhi laju reaktan B. Ini maksudnya gimana ya? Kita nggak paham laju. Yang jelas gini, laju reaksi hanya dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Ini mungkin maksudnya ngarah ke situ kali ya. Laju reaksi itu hanya dipengaruhi oleh konsentrasi reaksinya saja, zat-zat di sebelah kiri panah. Laju reaksi itu nggak dipengaruhi oleh hasil produknya berapa, gitu ya. Jadi hanya dipengaruhi oleh jumlah konsentrasi dari reaktannya, dari konsentrasi A dan B-nya berapa, gitu ya. Berarti ini D nih. Kemungkinan ini mungkin maksudnya ngarah ke situ kali. Itu ya, tapi catatannya bahwa laju reaksi itu hanya dipengaruhi oleh konsentrasi reaksinya atau reaktannya atau zat-zat di sebelah kiri panahnya saja. Gitu ya. 9 berarti kita jawab D. Lanjut ke nomor 9. Sorry, tadi nomor 8 ya. Jika konsentrasi A dinaikkan 3 kali pada konsentrasi B tetap. Oke, ini sebenarnya kayak yang kemarin ya, tapi kita kasih tahu cara cepatnya aja. Ini kalau misalnya mau dibikin tabel bisa yang kayak kemarin nih, kita bikin tabel terus ada patokan 111. Kita bikin cepat aja coba. Jika konsentrasi A dinaikkan 3 kali pada konsentrasi B tetap, maka laju reaksi menjadi 9 kali lebih cepat. Oke, berarti gimana nih? Berarti kalau misalnya dia A-nya 3 kali, konsentrasinya B-nya tetap, gitu ya, berarti 1, pangkat Y, pangkat X, gitu kan. Laju reaksinya menjadi 9 kali lebih cepat, berarti order A ini berapa? Kalau A-nya 3 kali, dinaikkan 3 kali, laju reaksinya menjadi 9 kali lebih cepat, berarti order A ini berapa, nak? 2, gitu kan, X sama dengan 2, ya nggak? Lagi ya, yang kalimat satunya, orde B. Jika konsentrasi A dan B dinaikkan 3 kali, berarti A dan B semuanya dinaikkan 3 kali ya, yang orde A tadi udah ketemu ya kita ya, berarti yang A itu pangkat 2, gitu kan, yang B itu dinaikkan 3 kali juga, pangkat Y, maka laju reaksi menjadi 27 kali lebih cepat. Berarti begini kan? Kalau dituliskan, berarti ini 9, 3 pangkat Y sama dengan 27. Berarti 3 pangkat Y sama dengan 3. Berarti Y sama dengan 1. Berarti orde B-nya itu adalah 1. Orde A-nya adalah 2. Berarti persamaan laju reaksinya gimana? Mana yang benar? Nomor 9 ini? Bukan, Bu. Yang A. Ya, yang A ya. V sama dengan dikalikan konsentrasi A pangkat 2 dikalikan konsentrasi B. Gitu ya. Mau dibikin tabel kayak kemarin juga boleh pakai patokan 111. Tapi kalau misalnya nggak dibikin tabel juga nggak apa-apa. Gini ya, mungkin ada pertanyaan? Silahkan di screenshot. Sudah di screenshot? Sudah, Bu. Sudah ya. Kita sampai 20 soal nggak? Nomor 10. Oke, persamaannya seperti ini. Jika konsentrasi reaksi masing-masing dinaikkan 3 kali, maka laju reaksinya menjadi, kalau dinaikkan 3 kali berarti menjadi lebih cepat berapa kali semula, gitu kan? Ini 3, berarti ini 3 pangkat 2. Berarti berapa kali lebih cepat dari semula? 3 kali 9, berarti? 27. Gitu doang ya. Oke, nomor 11. Pernyataan tentang tingkat reaksi itu berarti order reaksi ya. Order reaksi yang tidak tepat adalah pangkat dari reaksi dalam persamaan kecepatan, benar. Menunjukkan tingkat kecepatan, benar ya. Dapat diturunkan dari koefisien reaksinya, benar salah? Emang dapat dicari dari koefisien reaksinya, order itu? Enggak kan? Dari hasil percobaan ini kan Bu Vita yang kemarin Bu Vita sampaikan. Berarti ini nomor 11 jawabannya C ya. Nilainya dapat sama ataupun berbeda dengan koefisien reaksi. Nah, ini baru benar.
Bisa sama atau bisa beda, tapi dia kan tidak diturunkan dari koefisiennya. Dapat berupa bilangan bulat atau pecahan. Bisa jadi pecahan ya sebenarnya order reaksi itu. Bisa jadi pecahan. Cuman di soal-soal yang kita kerjain kemarin itu semuanya bulat. Dan insya Allah soal-soal yang akan kalian temui juga bulat gitu ya. Cuman nanti kalau misalnya kalian di kuliah, kalian bisa jadi ketemu, kok ini ordernya nggak pas 2 ya, kok 1,9 ya misalnya di kalkulatorin, bisa jadi seperti itu. Tapi karena kita nggak pakai kalkulator, insya Allah bilangnya semuanya bulat. Oke, nomor 12. Reaksi antara NO dan O2 berorder 2 terhadap reaksi NO. Berarti kalau misalnya kita bikin kan gini, NO-nya pangkat 2 gitu kan. Dan berorder 1 terhadap konsentrasi O2, berarti O2-nya pangkat 1. Jika konsentrasi semua reaksi dinaikkan menjadi 3 kali semula, sama kayak tadi ya, ini berarti 3 kuadrat, ini juga 3 kali semula, berarti berapa kali lebih cepat dari V0-nya atau V awalnya? Berapa? 27 gitu kan, ini kan 3 kuadrat kali 3 berarti 27 kali V0, V awalnya, kecepatan awalnya. Gitu ya, nggak bingung kan ini, atau bingung ya kok pada diem? Tinggal masukin angkanya doang. Paham atau bingung ya? Halo? Paham lah ya, orang ini cuma tinggal masukin angkanya doang. Oke, coba kita update lagi ya. Kita lanjut ke nomor 13. Nah, ini lama nih, ntar kita bahas ini. Laju reaksi 2A tambah 3B. Oke, ini yang benar yang mana nomor 13? Laju pembentukan C dan D setiap satuan waktu. Bener ya? Laju pembentukan A dan B. Yang B salahnya di mana? A dan B kok pembentukan A dan B ya peruraian lah, gitu kan? Laju pembentukan A dan D salah nih. Gitu ya, paham ya? Gitu doang intinya. Berarti ini jawabannya A. Kalau A dan B itu kan reaktan, berarti berkurang, berarti penguraian atau pengurangan gitu kan. Kalau C dan D itu karena produk, berarti dia penambahan atau pembentukan. Ini 13 jawabannya A. Nomor 14, hubungan laju pengurangan N2 terhadap laju pembentukan NH3 nih, kemarin gimana nih? 1 per koefisiennya gitu kan. Berarti kalau N2 1 per koefisiennya 1. Laju reaksi N2 sama dengan NH3, berarti 1 per 2 NH3. Gini ya, berarti yang mana jawabannya? Jawabannya yang mana? A. Ini paham atau bingung, nak? Ini yang kemarin, 1 per koefisiennya, ini N2 koefisiennya 1. Sama dengan 1 per koefisiennya NH3 2, 1 per 2. Bu, kalau misalnya ini koefisiennya nggak bulat gimana? Ya udah, misalnya nih, misalnya 2 per 3 sininya. Ya udah, berarti tinggal 1 per 2 per 3. Berarti sama aja 3 per 2 V NH3. Misalnya ya, ada suatu reaksi yang dia koefisiennya pecahan atau nggak bulat, ya udah tetap 1 per koefisiennya. Gitu ya, paham ya? Ini jawabannya A. Kita lanjut ke nomor 15. Kok kita belum ketemu soal yang ini? Di bawah-bawah ini kayaknya. Ntar ini kliknya gimana? Kok nggak bisa diklik? Nomor 15. Suatu reaksi P tambah 2Q mempunyai persamaan ya konsentrasi 2 kali. Oke, kayak tadi doang ini. Berarti ini P-nya 2 kali, kuadrat Q-nya 3 kali. Berarti berapa kali lebih cepat dari semula? 4 kali 3, 12. Nggak ada jawabannya ya ini ya. 12 kali V0 atau V awalnya. Nomor 15 nggak ada jawabannya ya. Nomor 16. Ini ada ada tabel percobaan. Kamu ditanya laju pembentukan NO2. Laju pembentukan NO2 di sini berarti ini V rata-rata total ya berarti ya. Laju rata-rata total, laju rata-rata totalnya di sini cuma ada sampai waktu ke 3 jam. Ini kemarin kayaknya nggak ada jawabannya juga deh. Berarti ini ya, di waktu terakhirnya, waktu 3 jam itu dia didapatkan 0,08. Ya udah berarti 0,08 dibagi 3 jam.
Berarti 0,08 dibagi 3 kali 60 kali 60. Ini kemarin kayaknya nggak ada jawabannya. Berarti 8 kali 10 pangkat min 2. Ini 18. Berapa? 36. Kalkulator aja, nak. Berapa ini? 36 kali 3, 90. 108 kali 10 pangkat 2. Minta tolong kalkulatorin dong, 8 bagi 108 berapa? Kalkulator. Mana kalkulator kita? Ada yang sudah ketemu? 0,07 Bu. 0,07. Ini ya, berarti 7 kali 10 pangkat 6. Nggak ada jawabannya ya? Ini kayak kemarin jawabannya dia ngarah ke yang ini deh, 0,04 dibagi 2 jam. Padahal ya enggak lah, orang ini terakhir yang diketahui 3 jam dipakai waktu terakhirnya dia. Gitu ya, nomor 16 nggak ada jawabannya. Itu takdir ya. Ini nomor 17 juga kemarin nggak ada jawabannya kayaknya karena datanya salah. Oke, kita lihat dulu datanya salah di bagian mana. 0, ada yang nggak mungkin datanya salah di bagian mana? Pokoknya harusnya konsentrasi gede, waktunya tambah dikit gitu. Tapi ini kemarin ada yang salah nih, misalnya 0, yang pertama yang udah benar yang order HCl. Berarti order HCl pakai percobaan ke 3 dan 4. Percobaan HCl-nya apa? HCl berarti pakai, oh ini bener deh angkanya tadi. HCl 1/3. Angkanya yang nggak pas ini. Bukan data salah, tapi angkanya nggak pas. Kalau HCl, iya. Kalau HCl, oke. Kalau yang order Na2S2O3, ketemu. Kalau yang HCl, angkanya nggak pas. Dan ini harus pakai kalkulator, intinya gitu. Jadi kalian nggak mungkin dikasih soal yang kalian harus pakai kalkulator. Gitu ya. Ini kita skip aja. Tapi kalau ini kamu perhatikan ya. Ini yang diketahui waktu. Kalau diketahui waktu, berarti nanti dibalik ya. Misalnya aja kita nyari yang ordernya Na2S2O3 aja deh. Kalau yang HCl soalnya pecahan dia. Na2S2O3. Berarti pakai percobaan keberapa kalau nyari ordernya Na2S2O3? Pakai percobaan keberapa? Berarti dicari yang HCl-nya sama gitu kan? Dicari yang HCl-nya sama. Oh, cuman ini juga satu. Oh, HCl-nya sama. Harusnya kan waktu. Oh, ini kita juga ini datanya salah nih. Kamu lihat, nak. Kamu lihat percobaan 1, 2, 3. Kamu lihat percobaan 1, 2, 3. Misalnya kita bandingin percobaan kedua dan ketiga. Kamu lihat percobaan kedua, molaritas Na2S2O3 0,1 molar, HCl 0,1 molar. Waktunya 32 detik. Nah, kita logika. Yang percobaan ketiga, molaritasnya lebih pekat apa lebih encer dibanding percobaan kedua? Pekat. Lebih pekat. Harusnya laju reaksinya kalau ini lebih pekat, konsentrasinya lebih dekat, laju reaksinya lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Laju reaksinya lebih besar. Berlangsungnya reaksi lebih cepat gitu kan. Laju reaksi lebih besar itu waktunya lebih sedikit atau lebih banyak atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil, tapi kamu lihat datanya di sini, kok waktunya di sini malah lebih banyak dibanding yang percobaan kedua, ya enggak? Harusnya kan waktunya lebih dikit lah, orang laju reaksinya lebih cepat, orang konsentrasinya lebih besar. Gitu ya. Ini letak salahnya di situ. Kayak kemarin kita ngotak-atik ini salah datanya. Gitu ya. Paham nggak yang Bu Vita maksud barusan? Atau bingung? Paham. Paham ya? Jadi harusnya kenapa? Medicine beer. Hah? Apa nih? Bocor apa gimana nih?
Siapa nih tadi? Bocor ya? Oke, ada yang bocor suaranya. Oke, kita ulangi ya. Jadi ini dia tak salah kenapa? Ini, misalnya kamu lihat percobaan kedua dan percobaan ketiga nih, kayak untuk HCl-nya sama. Kemudian Na2SbO3-nya tuh konsentrasinya lebih besar percobaan ketiga. Harusnya laju reaksinya lebih cepat percobaan ketiga, artinya waktunya harusnya lebih pendek percobaan ketiga, tapi di sini malah lebih panjang. Salah, nggak usah dikerjain. Itu ya. Oke, kita bahas sampai 20 paling nggak. Nomor 18. Yuk, berarti kita nyariin nomor 18, kayaknya ada jawabannya sih. Orde A-nya. Orde A pakai percobaan keberapa? Orde A berarti saat konsentrasi B-nya sama. Berarti percobaan ke? 1 dan 3. Iya, 1 dan 3. Berarti ini ya, 1 dan 3. Angka yang kita pakai ini. Ini kan? Oke. Oke, berarti Bu Vita langsung saja. X per 4X. Ini Bu Vita pakai ordenya pakai apa ya? P gitu ya. Sama dengan, ini laju ya. Berarti kalau laju sebanding, nggak dibalik. Berarti V per V. Berarti ini 1/4 pangkat P sama dengan 1. Berarti P-nya berapa? Berapa nih? 1/4 pangkat P sama dengan 1. Berarti P-nya berapa? 0. Ayo. Oh. 0. Semua yang dipangkatkan 0 kan 1. Iya, benar. 0. Berarti orde B-nya. Orde B-nya pakai percobaan ke 3 dan per 4Y pangkat Q gitu ya. V per 16V. Berarti 1/4 pangkat Q sama dengan 1/16. Berarti Q sama dengan? Q sama dengan? 2, Bu. 2. Oke, berarti orde B-nya sama dengan 2. Berarti persamaan laju reaksinya V sama dengan K dikalikan konsentrasi A pangkat 0 dikalikan konsentrasi B pangkat 2. Berarti yang mana jawabannya? Yang D. Gitu ya. Oke, 2 soal terakhir, 19. Jam berapa ini? Lagi nggak apa-apa. 19. Oke. Cepet yuk. Ini laju reaksi terhadap orde reaksi ini maksudnya. Berarti nyari sama, kita nyari orde A dulu. Orde A pakai percobaan ke ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Orde A berarti cari B-nya yang sama, kita pakai 2 dan 4 ya, 2 dan 4. Berarti angkanya 0,1 per 0,5 pangkat X sama dengan 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 3. 1/5 pangkat X berarti pakai percobaan keberapa? 1 sama 2. 1 dan 2, ya kan? Berarti setengah pangkat Y sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 per 10 pangkat min 3. Pokoknya kalian harus teliti ya, ini yang diketahui laju apa waktu. Kalau misalnya waktu harus dibalik. Tapi ini laju, berarti nggak dibalik. Setengah pangkat Y, 10 pangkat min 3 itu sama saja 10 kali 10 pangkat min 4. Berarti 10 pangkat 4-nya bisa dicoret, berarti tinggal 5 per 10. Berarti sama dengan setengah. Gitu kan? Berarti Y sama dengan 1. Berarti ini benar. Kemudian kalau ditanya ketetapan laju, berarti kamu ambil satu percobaan. Misalnya percobaan pertama kita masukin angkanya aja. Percobaan pertama berarti orde A-nya pangkat 0. Berarti nggak ngefek apa-apa ya. Bisa tulisin 0,1 pangkat 0. Kemudian 0,1 pangkat 1 dikalikan K, gitu kan? Sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4. Ini 1 kan tadi ya? Ini sendiri K sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3.
Bener ya? Kalau kita nanya satuan, satuannya apa nih, Kak? Total ordernya berapa? Total ordernya? Total ordernya berapa? Total ordernya 1. Gitu ya. Berarti kalau total ordernya 1, satuan dari K-nya apa? Satuan Kak, coba lihat kalau order 1. Ayo catatannya. Kita juga lupa aslinya. Sambil nunggu jawaban kalian. Berarti second pangkat min 1 ya? Ya kan? Molar per second di situ dicoret. Iya, second pangkat min 1 ya? Ini ya. Oke, ini berarti benar jawabannya ini. Terakhir ya. Silahkan di-screenshot dulu yang nomor 19. Terakhir. 20 apa nih? Faktor yang mempengaruhi laju reaksi mana faktornya? Luas permukaan setelah ini semua, konsentrasi zat reaksi, suhunya, penambahan. Semuanya ya ini jawabannya E ya. Nomor 20 jawabannya E. Udah. Itu ya, kita sampai nomor 20 aja ya. Nanti untuk selanjutnya silahkan kalian coba kerjain latihan soalnya. Kalau ada yang tidak bisa, udah coba ini gimana ya cara nyarinya, boleh nanya ke Bu Vita, boleh japri ke Bu Vita. Gitu ya. Tapi sabar, insya Allah dibalas dalam waktu 1 kali 24 jam. Mungkin kadang Bu Vita agak slow respon, sabar ya. Tapi insya Allah dibalas. Kalau nggak ketimbun, kadang ketimbun chatnya nanti. Chat lagi aja kalau misalnya lebih dari 24 jam, Bu Vita kalau nggak balas ya, di rechat aja. Bu, mohon maaf rechat ini, mau nanya ini. Gitu ya. Oke, Bu Vita screenshot slide pertama semuanya senyum. 1, 2, 3. Sebentar. Slide kedua semuanya senyum. 1, 2, 3. Bentar. Oh ya, seperti biasa ya. Ini catatan. Seperti yang Bu Vita sampaikan kemarin, catatan bab ini Bu Vita akan nilai. Jadi setelah ini Bu Vita akan slide ketiga, semuanya senyum. Setelah ini Bu Vita akan buka assignment di Google untuk kalian tempat mengumpulkan catatan laju reaksi. Waktunya seminggu seperti biasanya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Halo, Nak. Nggak ada, Bu. Ya, catatan yang bab ketiga. Untuk latihan 4, kita share langsung habis ini. Kalau tidak ada, kita akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selamat beristirahat.